Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala sebagai maha pencipta, maha pemberi rezeki, maha pemelihara, dan maha menghidupkan serta maha mematikan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW serta para sahabatnya, para pengikutnya, karena mereka lah yang dapat mengeluarkan kita dari alam kejahiliaan menuju kepada alam keislaman, alam kepintaran, dengan kata lain minal dzulumati dan nur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebagian besar manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan wal afiyah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum membuka pintu hidayah, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan, belum mampu meninggalkan usaha mereka, perdagangan, perniagaan mereka, bahkan kantor mereka, sehingga mereka tidak bisa memenuhi panggilan muazzin, yakni melaksanakan sholat jamaah bersama-sama di dalam masjid. Nah, alhamdulillah kita yang ada di sini, di tempat yang penuh mubarakah ini, tempat yang suci ini, bahkan di bulan suci yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan wal afiyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayah, pintu pertolongan, sehingga kita bisa meninggalkan usaha kita, perdagangan, perniagaan kita, dan kantor-kantor kita. Bahkan semua aktivitas kita tinggalkan demi memenuhi panggilan muazzin yang melaksanakan sholat berjamaah. Di dalam kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada ajakan-ajakan yang negatif. Tentu ada ajakan-ajakan yang buruk, yang jelek. Bahkan godaan-godaan, ya ujian-ujian, godaan dari syaitan yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang berbentuk goib ataupun yang berbentuk manusia. Itu ada godaan-godaan. Maka Imam Al-Hafiz, beliau Al-Hafiz Shihabuddin Ibnu Al-Asqalani menuliskan kitab klasiknya yang berjudul Al-Husunu lil Mu'minina minasyaitonir tsalatsa. Ada 3 bentengan yang paling kuat yang harus dimiliki setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, ada bentengan yang pertama adalah al-masjid. Masjid. Masjid adalah tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat kita bermunajat. Bahkan tempat masjid adalah sentralnya kita untuk beraktivitas. Intinya untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Maka Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Beliau membangun masjid, adalah masjid namanya Masjid Quba. Kemudian berjalan lagi, beliau membangun masjid namanya Masjid Al-Jumu'ah.
Dan yang ketiga adalah ketiga adalah Masjid Madinatul Munawwarah. Dan sampai saat ini, sampai sekarang, ya, banyak kunjungan jamaah haji baik itu negara Indonesia maupun di negara-negara lain. Kemudian yang kedua, bentengan yang kedua adalah al-zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya agar kamu mendapatkan keberuntungan. Di firman yang lain, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Dan zikir ini ringan ucapannya, akan tapi berat timbangannya. Bahkan zikir ini juga bisa merubah dari keadaan yang tidak baik kepada yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, musibah, bala, bencana, akan tapi dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pindahkan ke tempat yang lain. Pindahkan ke tempat yang lain ketika musibah itu datang. Dan ada salah seorang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, zikir ini juga biar anak kecil juga bisa mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akan tapi seumur-umur kita ini, apakah kita mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari 75 kali atau 100 kali tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak akan mampu kita untuk berzikir walaupun dengan ringan saja ucapannya. Kemudian yang ketiga adalah biqiraatil Quran, membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dari amalia-amalia Ramadan kita. Baik itu bacaan Al-Quran kita, sholat wajib kita, sholat sunnah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehendak Allah walaupun dengan kecil ini saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan 100 kali, ribuan kali itu dilipat gandakan. Maka olehnya itu di bulan suci Ramadan ini kita perbaiki, mengislah diri, memperbaiki diri kita. Kemudian bacaan Al-Quran kita tingkatkan. Mungkin umur kita 70 tahun, 80 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Berarti kita hitung sudah dalam setahun itu 1 bulan Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti 60 tahun berarti kita menjalankan ibadah Ramadan ini hanya 60 kali saja. Akan tapi di bulan suci Ramadan ini 60 kali kita lakukan, kita laksanakan. Tidak ada punya perubahan pribadi kita, tidak ada punya perubahan dalam diri kita. Bahkan kita semakin berani kita untuk menjalankan kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Berarti kita dikatakan Ramadan yang gagal. Bukan Ramadan yang berhasil, tapi Ramadan yang gagal. Maka olehnya itu sekali lagi, di bulan suci Ramadan ini kita perbaiki diri, mental kita. Bahkan di ujung-ujung Ramadan ini kita harus perkuat. Rasulullah SAW dan para sahabatnya i'tikaf di masjid, tidur di masjid. Apa saja yang aktivitas di masjid, yaitu zikir, bacaan Al-Quran kita, sholat sunnah, sholat wajib kita tingkatkan. Ini kita sekarang beda. Ketika orang Idul Fitri menyambut Idul Fitri, maka kita tidak perhatikan lagi iman kita, ketakwaan kita. Yang kita perhatikan adalah bangunan fisik kita. Rumah kita belum dicat, sofa kita belum diganti. Kenapa hari ini kita tidak bisa tenang? Makanan kita harus makanan kita harus ganti, menu makan kita harus ganti. Bahkan kue-kue lebaran juga kita harus ganti semuanya. Mengapa hari ini saat ini kita tidak bahagia, kita tidak tenang? Dalam hidup kita. Kenapa kita sudah jauh dari masjid? Kita sudah jauh dari zikir kepada Allah, kita sudah jauh dari bacaan Al-Quran kita. Mungkin seumur-umur kita ini 70-80 tahun, tapi kita tidak bisa hafalkan Al-Quran. Kita tidak bisa tamatkan Al-Quran, satu Al-Quran. Tanpa ada hidayah, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa membedakan pintu mana jendela. Mana warna putih, mana warna merah. Akan tapi di suatu saat nanti kita akan mendapatkan kegelapan yang sungguh luar biasa, yaitu azab kubur, yaitu alam kubur. Di alam kubur itu tempat yang sempit lagi gelap. Hari ini kita bisa melihat di masjid ada lampu, di rumah-rumah kita ada lampu, di kantor-kantor kita ada lampu. Akan tapi suatu ketika nanti kita akan dapatkan, kita akan temukan
kegelapan yang sungguh luar biasa, yaitu di alam kubur nanti, yaumul qiyamah nanti. Jadi olehnya itu, apa yang bisa menemani kita dalam kehidupan kita dalam alam kubur, maka kita harus perbanyak ya, dalam hidup dan kehidupan kita harus perbanyak amalia-amalia Ramadan, amalia-amalia yang lainnya, ya, muamalah-muamalah lainnya, ya, baik itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan kita kepada manusia. Ya, kita harus menjalin hubungan toleransi kita dalam hidup dan kehidupan kita, agar kehidupan kita akan mendapatkan keberkahan baik itu dari langit ataupun dari bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Barang siapa yang beriman ya, di dalam satu negeri, satu kampung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan baik itu dari langit ataupun dari bumi. Ya. Dan semuanya terjadi ada ya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Musibah, bencana ada di mana-mana, datang ke sini berganti siang dan malam. Akan tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melihat ya, orang-orang ya, hamba-hambanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan. Akan tapi sebaliknya, ya umatnya, hamba-hambanya sudah melenceng dari ya melampaui batas, ya, yaitu melaksanakan maksiat, dosa dan lain sebagainya, maka tunggulah azab-azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak ada di campur tangan dari manusia. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mencampur tangan, berikan ujian kepada kita. Maka dari itu ya, jemaah sekalian, kita harus membenahi diri kita, mengislah diri, memperbaiki diri kita ya, dari yang tidak baik kepada yang baik, dari kampung yang tidak baik kepada kampung yang baik. Kita harus hijrah di bulan suci Ramadan ini, agar supaya di bulan suci Ramadan ini akan membawa keberkahan, ya keberkahan. Menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan membawa kabar gembira, bukan membawa kabar kekecewaan. Olehnya itu sekali lagi kami mengajak kepada jamaah sekalian agar supaya ya, hidup kita tentram, bisa damai, bisa tentram. Kita harus dekat dengan masjid, kita harus dekat dengan ya, kita harus berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus membaca Al-Quran ya. Al-Quran kita jadikan pedoman hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati Rasulullah SAW." Telah aku tinggalkan dua perkara, maka dua perkara yang kamu pegang teguh, maka kamu tidak akan selamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka dia harus mengamalkan, dia harus mengajarkan. Kemudian di hadis yang lain, Iqra al-Quran fa inna ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran di kelak yaumil qiyamah nanti, hari akhirat nanti, maka dialah akan menjadi penolong kita, ya, syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Tapi kalau kita tidak membacanya, kalau kita tidak menghatamkan Al-Quran, ya apa yang bisa menyelamatkan kita? Yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan amal-amal yang kita lakukan. Sekali lagi kami mengajak kepada kita semua, mudah-mudahan dengan nasihat seperti ini, sentilan-sentilan seperti ini, yang singkat ini, ya, agar supaya kita bisa mengambil suatu pelajaran di dalamnya dan kita bisa amalkan di saat sekarang dan masa-masa yang akan datang. Kami akhiri, nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.